Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Menurutmu biografi itu apa? Ya, ditulis di sticky notes. Menurutmu biografi itu apa? Ya, silahkan ditulis di sticky note biografi itu apa. Kalian tukarkan antar teman sedekatnya ya, saling melihat. Ya, saling melihat punya temannya ya. Nah, dibaca punya temannya yang dekat dengan tempat duduk. Nah, kira-kira menurut teman kalian tadi menuliskan apa tentang teks biografi? Selanjutnya, jika menurut kalian itu tepat dan belum ada dalam tulisan kalian yang tadi, maka silakan dilengkapi ya. Oh, ternyata temanku menulis ini. Oh iya, betul juga ya. Jadi silakan dilengkapi gitu ya. Nah, selanjutnya silakan ditukar. Tukar, mungkin kelompok yang duduk sebelah kanan bisa berdiri melihat yang punyanya tulisan teman sebelahnya, teman yang kelompok yang tengah ya. Coba silahkan berdiri kemudian saling melihat. Kemudian saling melihat kelompok lain. Kemudian jika ada sesuatu yang baru, yang lebih lengkap lagi, yang lebih komplit lagi, yang lebih tepat lagi bisa ditambahkan ya. Jika lebih komplit lagi, lebih lengkap lagi bisa ditambahkan seperti itu. Silakan. Nah, jika sudah ya teman-teman, jika sudah bisa ditempel di papan tulis. Yuk, ditempel di papan tulis ya. Jika sudah bisa ditempel di papan tulis. Ya, bisa. Ya, ditempel. Ya, di sini ada yang dinamakan biografi adalah teks yang menceritakan atau mendeskripsikan seseorang tentang latar belakang seseorang. Teks biografi adalah teks yang menceritakan perjalanan kehidupan seseorang atau juga mendeskripsikan seseorang. Kita akan belajar tentang teks biografi ya. Dalam pertemuan kali ini tujuannya yaitu menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Jadi intinya tujuan yang akan kita pelajari Pak B.J. Habibie. Saya tanya kepada Lukiana, apakah benar menurut mata semua? Tepuk tangan ya buat semuanya, jawabannya ya hebat ya. Wah, ternyata kalian. Sekarang kita akan bahas mengenai strukturnya. Struktur dari karakter unggul. Habibie adalah salah seorang tokoh yang menjadi panutan bangsa Indonesia. Ketika kita membaca, ya baik teman-teman, tadi kita sudah menyimak ya penjelasan tentang teks biografi dari berkelompok ya. Silakan berkelompok 3-3 ya. Ini sudah lengkap ya, kalian sudah lengkap, sudah berkelompok 3-3. Nah, kelompok di sini akan saya namakan sesuai dengan nama-nama tokoh ya. Kira-kira yang hal-hal yang bisa diteladani dari seorang B.J. Habibie. Silakan. Silakan. B.J. Habibie ini, beliau ini sangat disiplin dalam membagi waktu. Iya, B.J. Habibie sangat disiplin dalam membagi waktu, tepat sekali. Iya. Lanjut, siapa lagi? Satu lagi. Silakan. Baik teman-teman, dalam pembelajaran kita hari ini ya, untuk keaktifan, kemudian kerjasamanya dan juga sikap itu akan dinilai ya. Jadi harapannya selama pembelajaran hari ini silakan kalian serius, semangat untuk mengikuti semua aktivitas ya. Kalau ada pertanyaan bisa dijawab, aktif diskusi dan kemudian menjaga sikap tentunya ya. Kalian diskusi kelompok ya, buka di situ ada LKDP ya. Di situ ada LKDP yaitu tentang teks biografi presiden siapa? Presiden siapa?
Jokowi. Ya, Presiden Jokowi ya, seperti itu. Iya. Silakan dibuka ya di LKDP-nya ya. LKPD-nya ya, saya buka ya. Di sini ada Google Classroom ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Silakan ya dibuka. Di bagian teks biografi ya, di bagian teks biografi ya. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Silakan dibuka ya. Silakan dibuka teman-teman semua. Nah, di assessment ya. Instruction ya, silakan dibuka ya lembarnya. Di sini nanti akan ada ya teks. Silakan dibaca ya, silakan dibaca. Ada sebuah teks ya. Dan kemudian ada langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan. Silakan dibaca ya. Ada langkah-langkah, kemudian dibaca dan didiskusikan. Jawabannya apa. Selanjutnya nanti akan dipresentasikan ya. Jadi jawabannya silakan kalian ditulis di GC juga ya, tapi ada juga yang menulis di kertas ya. Jadi ini saya bagikan kertasnya untuk menjawab. Nah, dari yang sudah kalian baca tadi ya tentang teks tokoh B.J. Habibie, apa yang bisa kalian dapat atau hal-hal yang bisa diteladani dari tokoh B.J. Habibie ya. Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan ya. Beliau ini memiliki daya juang dan semangat yang tinggi buat belajar, Zah. Jadi rasa ingin tahunya juga tinggi. Jadi benar-benar mau untuk belajar dan mencari tahu tentang segala hal yang ada di sini gitu, Zah. Oh, Masya Allah ya. Jadi tadi dikatakan oleh Hilma bahwa B.J. Habibie itu mempunyai daya juang semangat yang tinggi ya dalam belajar ya. Semangat. Kita akan lanjut yaitu diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok, di situ teksnya lebih panjang lagi tentang tokoh ya yang tadi Ibu tampilkan yaitu Presiden Jokowi. Nah, sekarang silahkan dibuka GC-nya. Dibuka GC-nya ya. Di situ ada ya. Di situ ada teks Presiden Jokowi. Nah kemudian silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan bagaimana apakah hal-hal yang bisa diteladani dari seorang Presiden Jokowi. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan ke depan ya, akan dipresentasikan ke depan dan kelompok lain akan menanggapi seperti itu ya. Nah, di dalam mengerjakan tentunya akan ada ininya ya, akan ada poin-poinnya. Jadi kalau kalian itu penjelasannya tepat ya, poinnya itu akan mendapat 3. Tapi kalau penjelasannya kurang tepat itu akan 2, poinnya 2. Dan kalau penjelasannya tidak tepat maka poinnya 1, seperti itu ya. Baik. Oke. Bisa, ya. Silakan kelompok lain ya memperhatikan dan memberikan apakah bisa boleh menyanggah, boleh menguatkan, membenarkan, boleh menambahkan, ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok B.J. Habibie mau ngepresentasiin tentang apa sih hal-hal yang diteladani yang dari dari Bapak Jokowi ini gitu. Jadi tuh yang pertama tuh sederhana. Jadi tuh Jokowi merupakan pemimpin yang cukup populer kan. Terus saya tuh dengan karakternya yang sederhana, kesederhanaan seseorang pemimpin negara adalah yang paling mengagumkan. Terus saya itu karakter Jokowi ini dapat mematahkan segala pandangan tentang presiden yang kaku. Terus saya itu menakutkan dan berjarak dengan rakyatnya. Terus saya itu
Yang kedua tuh yang kita dapat itu adalah pekerja keras. Tidak ada orang yang sukses tanpa kerja keras kan. Terus saya itu begitu pula dengan Bapak Jokowi ini. Terus saya sebagai pemimpin tertinggi di negara ini bekerja bagi siang dan malam untuk memastikan pembangunan di Indonesia berjalan dengan lancar sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Itu aja sih yang kita dapat dari yang diteladanin sama Bapak Jokowi ini. Oh iya. Jadi tadi ada dua hal ya. Tentang apa tadi yang pertama? Kesederhanaan, dan yang kedua tentang pekerja keras. Nah, mungkin kelompok lain menanggapi, apakah sepakat atau ada tambahan lagi tentang kesederhanaan atau pekerja keras, mungkin dihubungkan dengan kalian, pengalaman kalian, apakah memang itu bisa diteladani? Saya setuju dengan apa yang diucapkan. Iya. Ya, setuju ya dengan apa yang Jokowi seorang pekerja keras ya. Sepakat ya. Baik. Tadi yang kedua adalah tentang Pekerja keras. iya, pekerja keras dan kesederhanaan ya. Baik, apakah ada yang menanggapi tentang sepakat dan sederhana tadi? Sepakat dengan apa yang disampaikan ya. Kalau ada nggak begini, yang kalian alami sendiri, mungkin perjalanan hidup kalian, orang tua kalian atau nenek, kakek kalian, apakah ada yang cocok dengan tokoh ini dari kesederhanaan dan pekerja keras tadi? Dari orang tua kalian mungkin, apakah kalian merasa bahwa orang tua kalian itu juga sosok pekerja keras seperti Jokowi? Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Zaira tentang yang dikaitkan dengan realitas sosial ya, kehidupan pribadi kalian misalnya ya, tentang sosok pekerja keras dan sederhana ini ya. Terima kasih Ustazah Bu Reki. Ya. Kalau dikaitkan ke keluarga aku, mama papaku bisa dibilang sosok yang sangat bekerja keras, pagi siang malam bekerja untuk keluarganya. Lalu sederhana juga, maksudnya mereka adalah sosok yang aku teladani dan mereka adalah sosok inspirasiku. Terima kasih Zah. Iya, sama-sama. Penilaian antar peserta didik. Nah, di sini tadi kan ada satu kelompok nih, hanya 3 orang ya. Silakan masing-masing menilai temannya yang 2 orang ya. Masing-masing menilai temannya yang 2 orang. Apakah temannya tadi mau menerima pendapat temannya, atau dia memaksa, atau memberikan solusi, atau mau bekerja sama dengan temannya. Jadi silakan diisi penilaiannya ya di Google Classroom. Oke, ya. Baik, untuk menguatkan ya, mengecek kembali pemahaman kalian ya, silahkan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah yang dimaksud dengan biografi? Silakan angkat tangan. Seharusnya semua angkat tangan ya, karena katanya paham semua, jadi harusnya bisa semua ya. Silakan, apa yang dimaksud biografi atau tes biografi? Baik, kepada Aisyah, apa tes biografi? Teks yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang, biasanya tokoh-tokoh terkenal. Iya, baik, terima kasih Aisyah. Nah, sekarang pertanyaan lagi, ada 3 pertanyaan ya, yang berisi tentang perjalanan hidup ya, dan hal-hal yang bisa diteladani. Kemudian tadi saya sudah mengasih pertanyaan dan kalian bisa menjawab semuanya. Saya cek di akhir poin-poinnya, kalian sudah bisa memahami semua. Dan kemudian tadi sudah diambil kesimpulan bahwa hal-hal yang bisa diteladani dari tokoh dilihat dari sikap, perjalanan hidup, keistimewaan, dan prestasinya. Nah, selanjutnya mari kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Kepada ketua kelas ya, kepada ketua kelas untuk menutup ya, Aisyah. Baik Aisyah, silakan ditutup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.